Qala Imamul Ghazali. Jadi tadi siapa yang menutupi keaiban saudaranya yang muslim, Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Hari kiamat disimpan Tuhan aib kita. Bahkan menurut pensarah hadis ini, orang yang dalam dunia itu menjaga, memelihara, menutupi aib saudaranya, di akhirat nantinya dia akan dihisap oleh Allah di suatu tempat yang tidak dilihat dan didengar oleh orang lain. Al-mu'min bismillahil ghaffar ayyastura min ghairihi ma yajibu ayyastura minhu. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar. Nah, kita sudah percaya nama Allah Al-Ghaffar yang menampakkan keindahan, menutupi segala kejelekan, mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, kita percaya itu. Nah, bila kita percaya itu akan membuat suatu akhlak dalam diri kita. Apa akhlaknya? Bahwa dia menutupi dari orang lain sesuatu yang wajib bahwa dia menutupi daripadanya. Nah, aib orang lain. Allah aja menutupi aib kita. Kenapa kita membuka aib orang lain? Allah adalah menggunjing orang. Kenapa kita menggunjing orang? Nah, kalau kita masih mau menggunjing orang, membuka aib orang, jelas kita belum beriman sepenuhnya dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Hanya tahu aja Al-Ghaffar nama Allah artinya Maha Pengampun, tapi belum beriman sepenuhnya. Buktinya apa? Buktinya belum membuahkan hasil. Nah, kita sembahyang itu hasil daripada iman kita. Kita puasa itu hasil dari iman kita. Kita berzakat itu hasil dari iman kita. Nah, kita menutupi aib-aib orang itu pun buah dari iman kita. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara aurata akhihil muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihil muslim kasyafallahu aurata hatta yabdahahu biha fi baitih, akhrajahu Ibnu Majah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim. Apa aib itu contohnya? Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kawan kita secara sembunyi itu aib. Itu aib. Nah, misalnya apa? Kawan kita kada puasa, tapi sembunyi-sembunyi minum kumur minum, kan ketahuan tuh. Kita aja yang tahu. Nah, jangan dikisahkan lawan orang. Ini tuh kada puasa kada sambil bawa kumur minum. Nah, ini membuka aib. Nah, itu yang dimaksud membuka aib. Jadi maksiat-maksiat yang tersembunyi dari diri seseorang itu dikatakan aib. Jangan dikisahkan. Jangan dikisahkan.
Ada saatnya kita boleh membuka aib itu pada waktu-waktu tertentu. Misalnya apa? Memberikan satu pendapat kepada orang yang minta pendapat kepada kita. Nah, itu boleh kita membuka aib. Kita tahu orang itu penipu, padahal orang lain kada tahu. Kita aja yang tahu ini tuh penipu sebujurnya. Nah, ada kawan kita minta pendapat, ulun hendak berdagang bersamaan lawan inyan itu kayak apa pendapat pian. Kita tahu ini tuh penipu. Nah, di situ kita boleh membuka aib, tapi hanya untuk satu orang ini. Jangan berkongsi lawan inya. Inya itu sepengetahuanku penipu. Boleh. Karena ada alasan di mana kita membuka aib itu. Tapi kalau orang ini sudah maksiatnya terbuka, nah maksiatnya terang-terangan, itu kada aib lagi. Dikisahkan kemana-mana pun kita kada berdosa, kada menggunjing lagi. Orang ini sudah kada malu berbuat maksiat di tengah-tengah orang banyak, mabuk di tengah orang banyak, kada puasa berukuk di mana-mana misalnya. Itu sudah hilang malu. Nah, orang yang hilang malu ini bukan satu aib bagi dirinya, itu kita kisahkan ke lain, bukan membuka aib orang, karena inya sendiri sudah membuka aibnya itu. Itu kada jadi masalah. Yang jadi masalah ini orang yang berbuat maksiat dan dia sembunyikan maksiatnya, tapi kita tahu, nah jangan dibuka aibnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, kita tahu umpamanya bini-bini ini berselingkuh lawan laki-laki lain, padahal ada lakinya. Jangan diberitahu. Kalau hanya kita yang tahu, kita yang tahu ini tuh berselingkuh lawan laki-laki lain, kada boleh kita mengisahkan ini kemana jua pun, kada boleh. Itu aib bagi dirinya. Kecuali maarak lakinya kasih tu kamari, nah itu sudah kada aib lagi ngarannya. Kalau nya masih sembunyi-sembunyi, berarti itu satu aib. Nah, jangan dikisahkan kemanapun, itu aib. Nah, jadi itu pengertian aib. Bukan aib itu misal orang bebini dikisahkan tuh ada aib bebini itu. Tadi dia si pulang tuh kawin tadi jarang. Itu kawin pulang ini. Itu kada aib. Buka aja kada papan itu. Kawin itu sunnah Nabi, kada aib. Bukan keaiban yang mesti dijaga. Ini kada salah itu. Misalkan pada bebini pulang nyuruh si anu bebini pulang, itu lain aib. Pada papa ngisahkan itu tuh sunnah Nabi. Baik lagi dikisahkan ke sana kemarin itu. Qala Imamul Ghazali. Nah, jadi tadi siapa yang menutupi keaiban saudaranya yang muslim, Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, hari kiamat disimpan Tuhan aib kita. Bahkan menurut pensarah hadis ini, orang yang dalam dunia itu menjaga, memelihara, menutupi aib saudaranya, di akhirat nantinya dia akan dihisap oleh Allah di suatu tempat yang tidak dilihat dan didengar oleh orang lain. Di sidang, tapi di tempat yang kada diketahui oleh orang lain. Orang lain kada mendengar, kada melihat. Jadi apapun aib yang dibongkar oleh Allah, orang lain kada tahu. Karena dia dalam dunia suka memelihara, menutupi aib sesamanya itu. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim kasyafallahu auratah. Siapa yang suka membuka aib sesama muslim, nah Allah buka nanti aibnya. Aib seorang pun tak buka sorangannya kayaknya.
sehingga Allah permalukan dia dengan aibnya itu di rumahnya sendiri. Walaupun di rumah aja bakurung kadang tahunya orang pada inya tuh kada puasa kadang tahunya bininya kada tahu padanya kada puasa, tapi karena inya suka membuka aib orang lain, ketahuan kayaknya akhirnya walaupun dia diem di rumah. Nah, siapa yang membuka aib saudaranya muslim, Allah akan buka auratnya sehingga Allah permalukan dia di dalam rumahnya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala al-Imam al-Ghazali wal mughtab wal mutajassisu bimu'zalin an hadzal wasfi. Orang yang suka menggibah, ujar Imam Ghazali, orang yang suka menggibah, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, jauh daripada beriman dengan Al-Ghaffar ini. Aib-aib orang lain dicari, kesalahan orang ditutupi lagi, ini dicari-cari kesalahan orang. Nah, ini orang jauh sekali daripada beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Wa innamal muttasifu bihi man la yubsi min khalqillahi ta'ala illa ahsana ma fihi. Orang yang beriman dengan Al-Ghaffar, orang yang tidak membuka dari makhluk Allah kecuali yang terbaik pada makhluk Allah itu. Wala yanfakku makhlukun an kamalin wa naqsin wa an kubhin wa husnin, dan makhluk itu kada terlepas daripada baik dan jelek. Makhluk manapun, apapun makhluk itu, kada terlepas dari kebaikannya, ada kejahatannya. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar, dia selalu melihat yang baiknya, membuka yang baiknya, menutupi yang aibnya, menyebut yang baiknya, diam terhadap yang tidak baiknya. Itu Al-Ghaffar. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam suatu hari lewat dengan sahabatnya jalan, bertamu lawan bangkai anjing. Kalau ujar sahabat Nabi Isa, mau bau buruknya bangkai anjing ini. Nah, itu kan menyebut yang kada bagus tuh, bau buruknya bangkai anjing. Apa jawab Nabi Isa? Ujar Nabi Isa, alangkah putihnya gigi anjing ini. Alangkah putihnya gigi anjing ini. Itu yang terbaik. Setiap manusia pasti ada sisi baik, ada sisi buruk, walaupun sedikit. Nangarannya manusia selain daripada orang-orang tertentu, ada kebaikannya, ada kejahatannya. Nah, paman taghafala anil maqabih wa zakaral mahasin fahuwa dunasibin min hadzal wasfi. Orang yang tidak melihat, melalaikan, melingahkan kejelikannya dan hanya menyebut kebaikan-kebaikannya, itulah orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Al-Ghaffar, nama Allah yang ke-15 ini, keimanan kita kepadanya menuntut kita untuk menutupi aib sesama dan hanya menyebutkan yang terbaik dari seseorang. Nah, kemudian yang ke-16 insyaallah Al-Qahhar. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wa ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunina bi an jamil ahwal wal afat. Taqdi lana bi an jamil hajat wa mahfuz jami'i sayyi'at wa tamana bi ala darajat. Tuballighuna bi asratil khairil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-taubat wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wal husnul khatimah. Allahumma khairi ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tajwa astajaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Thank you.